أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia maha pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twinda. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget ya Bu ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya sama jamaah yang ada di studio, yang di rumah juga nih. Percaya nggak kalau jodoh, hutang bisa kelar dengan membaca satu kalimat? Percaya nggak Bu? Percaya, tapi ragu ya Bu ya. Jangan ragu Bu, yakin, harus yakin. Dengan apa Bu kira-kira Bu? Dengan istighfar. Istighfar kayak gimana sih Bu? Astaghfirullahaladzim, Masya Allah. Nah tapi bagaimana caranya cuma dengan membaca istighfar aja bisa menghilangkan masalah kita. Karena banyak orang mungkin yang udah coba pakai baca istighfar, tapi kok utangnya gak lunas-lunas. Masalahnya gak kelar-kelar. Nah, permasalahannya di mana nih? Nah, coba deh kita bahas dulu ya Bu ya. Pelan-pelan nih, Masya Allah nih, yang kita tahu kan istighfar itu kan memohon ampunan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya arti kata istighfar itu apa sih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih yang terhormat, Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, Bu. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
di 13 Zulqaidah Ayyamul Bid hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Alhamdulillah, kalau berbicara tentang istighfar semua sudah pada tahu. Istighfar itu adalah memohon ampun. Tapi ketika kita memaknai istighfar itu, makna istighfar adalah memohon ampun atas dosa. Tapi bisa jadi adalah penuntun. Bukan berarti nanti berdosa orang baru memohon ampun. Tidak. Jadi memohon ampun itu kadang-kala kita memohon arahan. Karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat membaca setiap hari ada 100 kali. Bahkan satu riwayat yang lain 70 kali dalam sehari semalam. Artinya apa? Selain kita memohon ampunan arahan, kadang-kala kita lalai akan tanggung jawab sehingga kita memohon sadar. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi ada saya pernah gimana ya? Ada harus diingatkan. Ibu jangan ini nih keseharian ndak enak ngomongnya karena ibu sudah biasa. Astaga, pernah gitu ya? Jangan, lebih baik istighfar. Astagfirullah. Sekali lagi. Nah, jangan macam-macam ngomongnya. Copot. Jamaah. Apalagi memohon ampun atas kesyirikan. Bahkan menunaikan salat itu pun penuntun. Karena dalam istighfar itu adalah apa? Mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memaknai istighfar itu banyak maknanya. Sehingga mohon izin jangan memperkecil tapi memperluas maknanya. Sehingga jangan berkata, "Oh, istighfar Anda berdosa." Tidak. Bahkan saya mau tanya, kalau sesudah salat langsung membaca apa? Istighfar. Iya. Kalimat yang pertama kita baca setelah salat adalah istighfar. Maka ada tempatnya. Di mana tempatnya? Tempatkan kalimat istighfar ini adalah dalam hati untuk bahwa saya ini menyesal banget. Bu. Supaya apa? Dua di sini. Bukan hanya sekedar ucapan tapi harus ada perbuatan untuk meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi tempatnya dalam hati. Kemudian ketika mengucapkan istighfar ingatlah akan hak-hak Allah. Ingat akan hak Allah. Haknya Allah apa? Disembah. Makanya ada sasaran daripada istighfar ini. Sasarannya supaya membersihkan diri kita. Kemudian menuntun kita sehingga kita mendapatkan keselamatan. Jadi sasarannya pembersihan, apalagi penuntunan supaya kita dapat keselamatan. Makanya bisa jadi istighfar itu banyak maknanya supaya apa Bu? Lunas utangnya. Amin. Kenapa bisa lunas utangnya? Supaya dia tidak berutang lagi tuh. Sadar. Kadang-kala orang tidak sadar, ada orang berutang tidak sadar Bu. Tidak sadar untuk membayar. Betul tidak? Betul. Jadi perlu banyak istighfar. Supaya tidak mengulangi, tidak menyakiti, tidak melukai. Bahkan dengan istighfar ini mohon maaf bisa mendatangkan banyak kemuliaan. Jamaah. Makanya makna istighfar ini luas. Bukan seputar satu titik aja, tapi banyak titiknya. Banyak titiknya. Mohon maaf kepada semuanya. Maka makna istighfar itu adalah permohonan ampunan. Sekali lagi apa Bu? Permohonan Ampun. Berarti banyak sebenarnya makna istighfar Ustadz ya. Bicara masalah tentang istighfar Bahkan ini. orang salat itu sebenarnya istighfar. Kenapa? Benar. Ketika kita orang salat kan dosa-dosa disimpan di atas kepala. Di Oh gitu. Ini pundak. Masya Allah. Ketika kita ruku berjatuhanlah itu dosa. Berguguran semua dosa-dosanya. Berguguran. Karena kan kita bicara masalah istighfar aja jujur aja ya. Ya. Saya juga gak ngerti terlalu dalam bicara masalah tentang istighfar. Ya. Pada saat mungkin kita habis melakukan sesuatu kesalahan pasti astagfirullahalazim. Atau mungkin ngelihat sesuatu yang gak baik astagfirullahalazim. Ya. Cuma itu aja yang kita tahu gitu Ada Ustaz. apa-apa sebenarnya itu adalah rem buat kita untuk tidak melakukan dosa. Oh Masya Belajar. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah. Ya, misalkan ada dosa kita. Heeh. Astagfirullahaladzim. Ada Ya, astagfirullah. Ustadz Jadi jazakallah ada khair, ucapan makasih dan banyak. perbuatan. Makasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya Bu ya, ternyata maknanya dari istighfar sendiri luas sekali ya Bu ya. Kalau kita tahunya cuma begitu doang. Kita di apa yang saya sampaikan, kalau misalnya kita ngeliat sesuatu yang salah atau kita merasa salah, kita mengucapkan istighfar. Ternyata banyak sekali maknanya. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh para guru-guru kita nih. Nah tapi kalau kita bicara masalah tentang istighfar ini, hari ini nih kita ngebahas tentang tema apa Bu? The power of istighfar. Apa Bu?
The power of istighfar. Jadi kekuatan dari istighfar itu ternyata luar biasa. Nah kalau kita bicara masalah tentang istighfar nih, kita pengen tahu juga keutamaan membaca istighfar ini apa sih? Apa sih keutamaannya? Yuk kita panggil guru kita yang berikutnya. Habib Muhammad, mohon izin waktunya, silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini kita membahas tema yang sangat bagus, istighfar. Karena setiap manusia Ibu harus meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bicara masalah fadilah keutamaan istighfar ini sangat banyak. Sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum ala da'ikum wa dawaikum fahuwa istighfar." Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, apakah kalian pengen tahu penyakit kalian? Da'ukum, penyakit kalian. Wadawa'ukum, dan obatnya buat kalian. Maka Rasul mengatakan da adalah dzunub. Enggak ada kita enggak bebas. Ibu-ibu ini banyak dosa, banyak pahala. Ibu-ibu banyak dosa, banyak pahala. Orang banyak pahala tempatnya di mana? Yang banyak dosa? Jadi ibu-ibu di mana? Artinya pengakuan, kita harus punya pengakuan. Makanya kata Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar di kita nih kenapa? Membutuhkan diistighfari lagi. Karena istighfar kita kadang-kadang tidak dari hati. Maka fadilah dan keutamaan pertama memang mengampunkan dosa. Maka Nabi katakan penyakit kalian itu dzunub, dosa, dan obatnya adalah istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pengampunan dosa yang lain dalam satu riwayat Nabi mengatakan man qala, Rasul mengatakan astaghfirullah fi yaumin wa laila sab'ina marrah ghafarallahu lahu dhunubahu sab'ina amma. Atau sab'ina dzambin. Bukan sab'ina amma, sab'ina sab'ami'a dzambin. Oh, Nabi mengatakan siapa orang yang mengucapkan astaghfirullah sehari 70 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi Muhammad aja dalam satu riwayat kata Ustaz Maulana lagi 70 kali, wa fi riwayatin ukhra mi'a marrah, 100 kali. Dan kita kemuliaan yang Allah berikan dengan berkahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi katakan orang yang mengucapkan istighfar 70 kali Allah akan ampunkan dosa-dosanya itu sab'ina dzanbin, 70 dosa. Kita mungkin gak kira-kira nih, mungkin gak ibu-ibu melakukan dosa 70 kali sehari? Mungkin gak? Mungkin gak? Lebih, bukan mungkin. Iya. Dosa kita mungkin lebih dari, belum dosa mata, dosa hati, ngomongin pas orang lewat, kupingnya sebelah, ngoceh hatinya. Artinya ini membuat kotor, jadi membuat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mengucapkan istighfar, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis mungkin nanti akan disampaikan oleh guru-guru, salah satunya saja, salah satu manfaat istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min kulli dhikin makhraja. Artinya dari yang sempit, kita sempit nih. Makanya orang kalau punya kesempitan, jangan ngomong sama orang. Kalau kita ngadu sama orang, nggak jadi lebar kita punya sempit. Tapi kalau ngadunya kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, min kulli dhikin makhraja, yang sempit akan diberikan jalan keluar yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah akan diberikan jalurnya khusus. Makanya
An-Nabi SAW, beliau mengatakan, la mu'in illallah. Dikatakan la mu'in illallah. Tidak ada yang bisa menolong kita yang hakiki Allah. kecuali Allah Masya Subhanahu wa Allah. ta'ala. Jadi kita bicara masalah tentang keutamaan istighfar ini harus sering-sering kita bacakan. Minimal 70 kali bahkan sampai 100 kali tadi riwayat walaupun itu Rasulullah. kalau bisa diwajibkan. Diwajibkan kalau Minta bisa. istighfar. Setiap hari. Karena Setiap bicara masalah hari. tentang dosa ini tanpa kita sadar kita melakukan dosa banyak banget sehari. Bener Bib? Banyak, Ini banyak Masya sekali. Allah. Jazakallah khair. Makasih Afwan, banyak Habib atas afwan. penjelasannya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Baca istighfar gampang apa susah Bu? Gampang, Masya Allah, gampang banget ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, coba 70 kali sampai 100 kali sehari mah gampang ya Bu ya, Insya Allah ya Bu ya. Jadi mulai hari ini nih mungkin yang tadinya cuma antara ingat dan enggak. Sekarang tadi Habib bilang kalau bisa diwajibkan deh setiap habis sholat atau setiap hari atau bagaimanapun caranya. Sehari minimal 100 kali kita baca istighfar. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah. Ya buat semuanya yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosialnya Islam Itu Indah, ya Instagramnya Islam Itu Indah. Dan juga nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini, The Power of Istighfar. Yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Sekarang kita nikmati dulu ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita, Nash Indonesia. Silakan kawan-kawan Nash.